mendengar dari Bapak Wakapolri. Pertama-tama hari ini ya, terbaik kita salah satu anggota Polri. Sedang live, sedang ini nih. Selanjutnya saya ingin update perkembangan. Hari ini jam 23.35 saya update terakhir. Iya, ini audionya. Korban ada 11. Satu meninggal diduga juga pelaku. Kemudian satu korban meninggal anggota Polri. Kemudian 4 anggota Polri luka-luka. Dan 5 masyarakat luka-luka. Jadi semuanya total 11. Mungkin dari saya itu dulu, rekan-rekan, nanti akan saya update perkembangan selanjutnya. Mas, bisa tanya yang lain, Pak? Meninggal itu satu pelaku, Pak. Meninggal dunia, Bapak. Yang meninggal dunia, Bapak. Oleh pihak kepolisian saat ini, Pak? Ya, kita sedang melakukan olah TKP. Mohon rekan-rekan sabar, karena ini juga masih wilayah, sebenarnya wilayah yang rawan di sini. Karena harus disterilkan. Ya, kita harus waspada, rekan-rekan juga harus menjaga keselamatan dalam bertugas, sehingga mohon diberikan waktu kepada kami dari Polri untuk olah TKP dulu. Pak, kemungkinan pelaku lain, Pak. Pak, meninggal juga. Pak, dideskripsikan olah TKP seperti apa? Diduga satu pelaku dari masyarakat itu adalah pelaku. Pak, kemungkinan pelaku lain gimana, Pak? Identitasnya, Pak. Identitas sementara belum kami bisa sampaikan. Pak, dideskripsikan olah TKP-nya seperti apa, Pak, saat ini yang sudah dilakukan polisi? Itu masih disterilkan, kemudian kita sedang melakukan penyisiran ya, oleh Jibom atau Jihandak, sambil kita mengamankan lokasi dulu. Pak, kemungkinan pelaku lain gimana, Pak? Tahu-nya berarti 2 kali ledakan itu di mana saja dan sisi mana saja, Pak? Ledakan 2 kali diduga di dekat halte bis Transjakarta, di dekat tempat parkir antara tempat parkir dengan toilet. Pak, terkait dengan potongan tubuh manusia, apakah itu benar ada di lokasi ledakan ini, Pak? Ada. Diduga pelaku atau dari diduga pelaku, Pak? Diduga pelaku. Pelaku. Berarti sampai ada potongan, berarti jenis bom ini bisa diduga cukup Nanti dari high hasil eksplosif ya, Pak? Nanti tunggu hasil penyelidikan. Identitas korban meninggal dari polisi, Pak, boleh disebutkan, Pak? Atas nama Bribda Tovan. Pak, sudah dipastikan menargetkan polisi, Pak, dalam serangan kali ini, Pak? Apalagi kan lagi ada pawai obor tadi, Pak. Juga tidak berjauhan dari Ya, saya belum bisa menyampaikan itu harus dianalisis dulu ya. Yang penting saya sampaikan kepada rekan-rekan update terakhir, korban 11 ada di beberapa rumah sakit. Saya tidak sebutkan rumah sakitnya. Untuk perawatan ada masyarakat 5 orang luka-luka, dan anggota Polri masih ada luka-luka 4 orang. Pak, 2 ledakan, apa kemungkinan ada lebih dari 1 pelaku gitu? Itu nanti hasil penyelidikan ya. Kita belum bisa memastikan. Rekan-rekan mohon sabar. Ada kemudian informasi beberapa hari ini kemudian ada intelijen kemungkinan peristiwa ini atau gimana? Ya, rekan-rekan tahu bahwa ada kejadian global di Manchester ketika ada show-nya Ariana Grande terjadi ledakan. Kemudian kita juga mendengar di negara tetangga kita, Filipina, dari kelompok ISIS menyerang kota Marawi. Oleh sebab itu kita juga sebenarnya sudah siap-siap, tapi kita tidak tahu tepat di mana dan kapan terjadi. Berarti ini termasuk dalam rentetan bom-bom di beberapa negara juga, Pak, bisa dibilang begitu? Ya, menurut saya ini ada serangan global ya, kaitannya dengan kelompok-kelompok yang menyerang di beberapa tempat. Berarti pihak kepolisian kecolongan dong, Pak? Berapa? Berarti pihak kepolisian kecolongan dong, Pak, atas kejadian ini? Tadi sudah saya sampaikan, kita sudah tahu, tetapi tidak tahu tepat di mana dan kapan. Pak, sudah hampir 3 jam, sudah adakah klaim atau apa gitu dari jaringan mana, atau mungkin ISIS atau apa, Pak? Belum.
Cukup ya? Cukup ya? Nanti diupdate lagi ya. Nanti diupdate lagi ya. Kasih jalan. Ya, demikian keterangan dari Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setio Wasisto di lokasi kejadian bom Kampung Melayu. Saat ini sendiri bisa kami laporkan tempat kejadian dari sini, tempat saya berada. Inilah tempat kejadiannya. Saya akan mengambil posisi dulu. Baik, dapat kami laporkan saat ini saya sedang berada di dekat shelter Transjakarta Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, di mana pada sekitar pukul 9 malam tadi malam telah terjadi 2 ledakan di tempat ini. Dari tempat saya berada saat ini, tempat kejadian berada di balik shelter Transjakarta yang ada di Kampung Melayu ini, di mana menurut keterangan dari Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setio Wasisto, ledakan pertama diketahui terjadi sekitar pukul 9 dan ledakan kedua terjadi sekitar 10 menit kemudian. Diketahui ledakan pertama disebabkan oleh seorang pria yang diduga sebagai pelaku pembawa bom, sementara ledakan kedua berasal dari bom yang diletakkan di sekitar lokasi kejadian juga. Sedikit gambaran soal lokasi kejadian yang berada di balik shelter Transjakarta ini. Tempat kejadian ledakan pertama yakni berada sekitar 20 meter dari shelter Transjakarta dan hanya beberapa meter saja dari WC atau toilet umum di terminal Kampung Melayu, di mana di situ biasanya sebagai tempat untuk dijadikan parkir motor dan beberapa pedagang kaki lima. Hingga saat ini jumlah korban yang tercatat yakni berjumlah 11 orang, terdiri dari pihak kepolisian dan warga setempat. Sementara jumlah korban meninggal diketahui berjumlah 2 orang, di mana 1 diduga pelaku dan 1 yakni polisi atas nama Bribda Taufan. Laporan Kompas.com pukul 23.45 saat ini, tim dari penjinak bahan peledak Gegana Polda Metro Jaya, Polda Mabes Polri sudah berada di TKP dan sekarang melakukan olah tempat kejadian perkara di sekitar tempat yang saya tunjuk ini. Wartawan diberikan jarak sekitar 30 meter dari tempat lokasi kejadian untuk bisa merekam. Tempat saya berada mungkin berjarak sekitar 50 meter dari lokasi. Dan untuk arus lalu lintas di Jalan Otista Raya menuju ke Jalan Jatinegara Barat hingga saat ini masih ditutup. Dan dari arah Jatinegara Barat ke arah Jalan Otista Raya juga masih ditutup. Sebentar. Yuk. Aduh, kelihatan. Mas, dari dulu Mas. Yuk. Di luar situ. Iya, Bang. Di luar. Media dia di luar. Polisi saat ini
memberikan jarak kepada wartawan, tidak boleh mendekati tempat kejadian perkara, sehingga wartawan diberikan jarak sekitar lebih jauh daripada tempat kejadian perkara. Tempat saya rekam pada kali ini berjarak sekitar 50 meter dari tempat kejadian, di mana polisi beserta anjing pelacak berjaga-jaga. Kampung Melayu dipenuhi oleh polisi dan beberapa orang personil TNI tadi sempat terlihat. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Setiawasisto, tadi menjelaskan bahwa serangan bom yang terjadi di Kampung Melayu ini merupakan bagian dari serangan global, di mana juga beberapa waktu lalu terjadi di Manchester, London, hingga Filipina. Namun, hal tersebut baru dugaan sementara dan polisi masih menyelidiki siapa kelompok di balik serangan teror bom malam kenaikan Isa Al-Masih ini. Untuk lebih mengetahui jalannya olah TKP, mari kita dekati shelter Transjakarta, tempat di mana beberapa meter terjadinya ledakan.